Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Narasi kenaikan Elia ke surga dituturkan setelah Elia berbicara tentang kematian Raja Ahazia. Dan Ahazia memang mati, sehingga kepemimpinannya diganti oleh Raja Yoram bin Yosafat. Setelah peristiwa tersebut, Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga. Ini juga menunjukkan bahwa peristiwa kenaikan Elia ke surga terjadi di awal masa pemerintahan Yoram. Penulis memulai narasinya dengan frasa waihi, yang secara harfiah berarti dan terjadilah. Frasa ini memberi kesan bahwa pengangkatan Elia ke surga sudah ada dalam rencana Yahweh. Pernyataan putra-putra para nabi di ayat 3 dan 5 juga menunjukkan bahwa rencana Tuhan ini diketahui juga oleh para nabi. Narator mengatakan Tuhan mengangkat Elia ke surga. Beha-alot Hashamayim. Beha-alot sebagai bentuk hifil atau bentuk kausatif aktif dari Allah menegaskan bahwa Yahweh adalah pelaku naiknya Elia ke surga. Makna Allah juga menunjukkan adanya perpindahan tempat. Namun Yahweh sebagai penyebab di sini menggunakan medium ketika menaikkan Elia ke surga. Medium di sini adalah badai, ka'ar, basarah. Ada penafsir yang mengatakan bahwa bukan surga yang jadi fokusnya, melainkan Yahweh lah fokusnya. Jadi bukan ke surga tujuannya, tetapi ada bersama dengan Yahweh, itu tujuannya. Menurut narator, keinginan Yahweh untuk menaikkan Elia ke surga terjadi ketika Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Ada beberapa penjelasan tentang Gilgal sebagai sebuah nama tempat. Ada Gilgal yang dihubungkan dengan tempat perkemahan pertama orang Israel di sebelah barat Sungai Yordan, tempat di mana mereka melewati malam pertama setelah menyeberangi Sungai Yordan, dan di mana ke-12 batu yang telah diambil dari dasar Sungai Yordan didirikan. Menurut Yosua 5 ayat 10, di Gilgal ini juga untuk pertama kalinya orang Israel merayakan Paskah pertama di tanah Kanaan. Namun menurut beberapa ahli, Gilgal yang dikunjungi Elia dan Elisa ini mungkin bukan dari dataran rendah Yordan, tetapi Gilgal di Efraim atau yang sekarang dikenal dengan nama Jiljilia. Karena dikatakan bahwa Elia dan Elisa melakukan perjalanan turun ke Betel, Weyeredu. Lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Itu berarti letak Betel lebih rendah dari Gilgal. Penyebutan Betel juga membuat beberapa ahli menghubungkan keduanya sebagai tempat kudus, sebagaimana juga disebutkan oleh Hosea dan Amos. Ada juga ahli yang mengatakan bahwa di Gilgal ini ada sekolah para nabi. Lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Kalau di Gilgal ini ada sekolah nabi, dan dikatakan bahwa Elia dan Elisa datang dari Gilgal, maka kita bisa saja menduga bahwa di Gilgal ini Elia mempersiapkan Elisa untuk menjadi penggantinya. Elisa juga tampaknya sudah tahu bahwa dia dipersiapkan untuk mengganti Elia karena Elia akan meninggalkan dia. Atas dasar itulah, maka di ayat 2 dan 5, ketika kepadanya ditanyakan hal Elia akan diambil Tuhan, Elisa menjawab bahwa dia sudah tahu. Begitu pula kalau di Gilgal ini ada tempat kudus, yang menjadi tempat orang beribadah kepada Tuhan, maka Elia ada bersama-sama dengan Elisa di Gilgal untuk beribadah kepada Tuhan sebelum dia meninggalkan Elisa. Di ayat 2, dikatakan bahwa ketika mereka dalam perjalanan dari Gilgal, dan sepertinya belum tahu mau kemana tujuan mereka, Elia mengatakan kepada Elisa bahwa Tuhan menyuruhnya ke Betel. Kata Ibrani shalah yang dipakai secara harfiah berarti mengirim. Makna lainnya adalah membiarkan pergi atau mengirim pergi atau mengirim utusan. Jadi ayat 2 dapat diterjemahkan bahwa Tuhan mengirim atau mengutus Elia ke Betel. Karena yang dikirim atau diutus adalah Elia, maka Elia meminta atau memohon agar Elisa tinggal atau berdiam di sini. Sef napoh. Na tidak hanya berarti memohon,
tetapi makna memohon di sini sama seperti berdoa. Mungkin bisa juga maksudnya adalah Elisa diminta tetap tinggal di sini dan berdoa untuk Elia. Namun Elisa menolak untuk tetap tinggal. Dia tidak ingin berpisah dari Elia. Karena itu dia katakan, demi kehidupan Yahweh dan demi jiwa atau hidupmu, diterjemahkan dari Nefes, aku tidak akan meninggalkan atau melepaskanmu. ESBK bisa juga diartikan tidak akan membiarkanmu berangkat dari sini. Karena Elisa tidak mau tetap tinggal di situ, maka turunlah mereka berdua ke Betel. Wayeredu, dari Yarat, secara harfiah berarti datang atau turun, biasanya dari gunung atau dari daerah perbukitan ke dataran. Narasi ayat 3 memperlihatkan bahwa Elia dan Elisa telah tiba di Betel, dan ketika mereka sudah berada di Betel, dikatakan bahwa pergilah atau keluarlah putra-putra para nabi, Bene Hanebiim, yang ada di Betel. TBLAI menerjemahkan Bene Hanebeim dengan rombongan nabi. Ini berbeda misalnya dengan 1 Samuel 10 ayat 5 dan 10 yang berbicara tentang rombongan nabi, Hebel Nebiim. Menurut pendapat beberapa ahli, karena jabatan nabi bukan sebuah jabatan yang diwariskan turun-temurun, maka penyebutan putra-putra para nabi ini lebih mengandung makna murid-murid. Jadi mungkin ada sekolah putra-putra para nabi yang merupakan tempat pendidikan agama tertinggi dan juga tempat orang mencari panggilan kenabian. Mungkin juga para nabi ini tinggal bersama di sebuah sekolah atau perkumpulan yang ada di sekitar tempat-tempat kudus. Para nabi ini mungkin juga dipekerjakan sebagai penasihat raja di istana. Makanya kita mengenal istilah nabi kerajaan. Lihat 1 Raja-Raja 22 ayat 6. Putra-putra para nabi ini pergi menemui Elisa dan bertanya apakah dia tahu kalau hari ini Tuhan akan mengambil tuannya. Jika di ayat 1 narator menggunakan kata Allah yang artinya menaikkan, maka di ayat 3 ini narator menggunakan kata lakah yang artinya mengambil. Elia disebut sebagai tuan, Adon, dari Elisa. Elisa menjawab pertanyaan putra-putra para nabi ini dengan, "Ya, aku tahu, diamlah." Kata tahu diterjemahkan dari yada, sedangkan kata diamlah diterjemahkan dari khashah, yang berarti diam atau tenang atau menahan diri. Karena Elisa sudah mengetahui hal diangkatnya Elia, dan tampaknya dia merasa terganggu dengan perkataan putra-putra para nabi itu, dia kemudian meminta mereka untuk diam. Di ayat 4, Elia kembali mengulangi perkataan yang sama yang dikatakan di ayat 2. Kali ini Elia mengatakan bahwa Yahweh mengutusnya ke Yeriho. Elia juga meminta Elisa untuk tinggal di Betel. Tetapi sebagaimana sebelumnya, Elisa juga menyatakan semacam sumpahnya dan tidak ingin Elia pergi sendiri ke Yeriho. Dia ingin pergi juga bersama Elia dan tibalah atau datanglah mereka berdua di Yeriho. Narator kembali memperlihatkan adanya putra-putra para nabi di Yeriho dan mereka juga bertemu dengan Elisa. Mereka menanyakan hal yang sama seperti yang juga ditanyakan putra-putra para nabi di Betel. Narasi di ayat 3 dan 5 ini memperlihatkan bahwa diangkatnya Elia ke surga sudah menjadi informasi yang bukan hanya diketahui oleh Elia dan Elisa saja, tetapi juga oleh para nabi di Betel dan Yeriho. Dan kembali lagi, Elisa meminta mereka untuk diam karena dia sudah mengetahuinya. Pengulangan permintaan Elisa agar mereka diam bisa saja diartikan bahwa mereka tidak perlu mengatakan hal itu karena informasi yang mereka sampaikan itu tidak akan mengubah pendirian Elisa untuk tetap bersama-sama dengan Elia. Penolakan Elisa ini nanti terjadi lagi ketika Elia mengatakan bahwa Tuhan mengutus dia untuk pergi ke sungai Yordan. Jadi penolakan Elisa terhadap permintaan Elia terjadi di Gilgal, Betel, dan Yeriho. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Elisa memperlihatkan ketidaksiapannya untuk ditinggal oleh Elia. Karena itu dia terus menolak ketika diminta tinggal oleh Elia, baik ketika di Gilgal maupun di Betel dan nanti juga di Yeriho. Elisa juga tidak ingin mendengar putra-putra para nabi berkata atau bertanya kepadanya tentang Elia yang akan diangkat Tuhan. Elisa mungkin tidak ingin ditinggalkan oleh Elia karena dia sudah memutuskan meninggalkan keluarganya dan pekerjaannya demi mengikuti Elia. Lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 20 dan 21.
Jadi bagaimana bisa dia mau ditinggalkan begitu saja oleh Elia? Beberapa penafsir menggambarkan penolakan Elisa untuk tetap tinggal di Gilgal, Betel, dan juga Yeriho sebagai wujud kesetiaannya sebagai murid yang telah dididik Elia selama perjalanan keduanya. Karena itu permintaan Elia agar dia tinggal dan tidak mengikuti Elia ke Betel, ke Yeriho, dan juga ke sungai Yordan dianggap sebagai ujian untuk kesetiaan Elisa. Dan Elisa memang berhasil menunjukkan kesetiaannya. Karena itu Elisa dianggap layak untuk menggantikan Elia setelah 3 kali dia menegaskan bahwa dia tidak ingin ditinggal oleh Elia. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Elisa tidak ingin ditinggal begitu saja sebelum dia mendapatkan sesuatu dari Elia sebagai warisan kepadanya. Karena alasan itulah, maka di ayat 9 ketika Elia menanyakan apa yang dia ingin minta dari Elia sebelum Elia terangkat, Elisa mengungkapkan permintaannya dan tidak lagi keberatan ditinggal oleh Elia. Para penafsir juga mengatakan bahwa Elisa ingin menunjukkan bahwa dia setia mengikuti Elia yang dia sebut sebagai bapa. Lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Sampai akhir ketika Elia terangkat ke sorga. Dia juga ingin memastikan bahwa dia mendapat pengesahan sebagai orang yang akan meneruskan tugas Elia. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa jubah Elia yang pernah dilemparkannya kepada Elisa, lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 19, sekarang menjadi milik Elisa ketika Elia terangkat ke sorga. Lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 13. Ketiga pandangan ini menurut saya memiliki kebenarannya masing-masing. Penolakan Elisa untuk tetap tinggal dan membiarkan Elia pergi sendiri tidak boleh diartikan sebagai sikap keras kepala atau pembangkangan Elisa terhadap Elia. Apalagi penolakan Elisa ini disertai dengan sumpah yang memperlihatkan bahwa dia lebih mengedepankan Yahweh dan Elia. Elia juga tidak menganggap penolakan Elisa sebagai sebuah sikap negatif. Dan tidak bisa dikatakan juga bahwa permintaan Elia ini menunjukkan bahwa dia ingin mengalami peristiwa pengangkatan ini seorang diri. Buktinya, Elia bersikap biasa saja atau tidak sungguh-sungguh atau dengan tegas meminta Elisa untuk tinggal. Elia setuju untuk keduanya pergi bersama-sama ke tempat yang dikatakan Elia ditunjuk Tuhan kepadanya. Jadi mungkin benar kalau dikatakan bahwa Elia hanya ingin menguji kesetiaan Elisa dan bukan memaksanya untuk benar-benar tinggal. Elisa juga mungkin ingin menyaksikan bagaimana Elia diangkat dan apa yang bisa didapatkannya dari Elia sebagai warisan untuknya. Ada penafsir yang mengartikan narasi Elia dan Elisa ini seperti narasi Musa dan Yosua atau Yesus dan murid-muridnya. Sebagaimana Elia memanggil Elisa untuk menjadi muridnya, demikian pula Yesus memanggil para murid untuk ikut dan belajar darinya. Elisa memilih meninggalkan keluarganya dan pekerjaannya untuk mengikuti Elia, demikian pula para murid meninggalkan keluarga dan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus. Sebagaimana Elisa menerima roh Elia setelah Elia terangkat ke sorga, Yesus juga menerima roh Allah setelah dibaptis, dan para murid menerima roh kudus setelah Yesus naik ke sorga. Sebagaimana Elisa meneruskan pelayanan Elia setelah Elia diangkat ke surga, demikian juga para murid meneruskan pelayanan Yesus setelah Yesus terangkat ke surga. Elia digambarkan seperti Musa yang pelayanannya diteruskan oleh Elisa, sebagaimana Yosua meneruskan pelayanan Musa. Ada juga penafsir yang menghubungkan Elia dengan Musa dan Yohanes Pembaptis. Musa mengukuhkan Yosua untuk memimpin Israel, Elia mengukuhkan Elisa untuk menjadi nabi atas Israel, dan Yohanes Pembaptis membaptis Yesus sebelum dia memulai karya Allah atas manusia. Semua upaya menghubungkan tokoh-tokoh di atas lebih ingin menunjukkan bahwa ada kesetiaan dalam melakukan tugas atau tanggung jawab yang diberikan. Namun setiap tokoh akan berakhir masa tugasnya, karena itu perlu dipersiapkan pengganti yang benar-benar dianggap layak untuk meneruskan tugas tersebut. Inilah pembuktian atas kesetiaan dalam menjalankan tugas yang ada, dan pembuktian ketaatan untuk meneruskan tanggung jawab yang diberikan. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Dan jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini, agar semakin tersebar dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita.